Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita mulai belajar kita tentang metode terbuka untuk materi metode numerik ya. Di sini dalam pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang Newton, Raphson dan Secant. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik sehingga kita bisa menjadi orang yang baru kan gitu. Oke. Tetap semangat walaupun kita tidak bisa kuliah secara langsung di lab, kita insya Allah semoga tetap bisa mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan pembelajaran materi metode terbuka ini secara online ya, ini di materi YouTube. Oke, kita mulai saja. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan 6 metode terbuka. Kemarin kita sudah bahas tentang fixed point iteration dan regula falsi ya untuk pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan bahas tentang Newton Raphson. Di sini secara umum kita akan bahas tentang apa itu, bagaimana untuk algoritmanya dan logikanya seperti apa. Nanti kita coba di Excel dan di coding ya, di Python. Kita langsung saja kita mulai. Nah, pertama Newton Raphson atau ini bagian dari metode terbuka adalah metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradient pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n ini akan ditulis sebagai xn plus 1 sama dengan xn plus f xn dibagi f aksen xn. Jadi di sini kalau ada titik, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sini kalau ada x ya, garis x, di sini ada kurva di sini memotong dari garis x, maka Newton Raphson ini akan membuat tebakan awal. Jadi kalau metode terbuka yang sangat berbeda dari metode tertutup adalah kita akan selalu memiliki tebakan awal gitu ya. Tebakan awalnya ini di x0. Tebakan awalnya di x0. Ada kemungkinan kalau metode terbuka itu akan tidak mengalami konvergensi atau divergen ya, akan mengalami divergen kalau arahnya salah. Tapi kalau arahnya benar bisa. Nah, caranya nanti ngecek bagaimana untuk mengetahui tebakan awalnya biar mendekati seperti apa, nanti kita coba juga. Kita mulai, misalkan di sini ada x0. Nah, kita akan menarik garis lurus miring yang di sini akan menghasilkan nilai x1. Nah, setelah itu dicek. Setelah itu akan dicek x1 akan dicek. Di sini garis ini namanya adalah x2. Titik di sini. Nah, dia akan menarik garis lagi. Kemudian mendekat lagi. Sampai memotong x0 ya, gradien memotong x0. Nah, oh ya, metode Newton Raphson ini sebenarnya ditemukan oleh Newton, Bapak Newton yang punya hukum Newton 1, 2, 3 itu. Tapi kemudian dipopulerkan oleh matematikawan dari Inggris tahun 1948. Ini 1648 ya, tahun yang sangat lama. Yang mungkin sebagian orang masih menggunakan onta, tapi ada sebelahan dunia yang sudah mikir begini-beginian ya, luar biasa. Namanya Pak Joseph Raphson, makanya dikatakan Newton Raphson. Jadi ditemukan oleh Newton, dipublikasikan oleh Pak Raphson. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah algoritma dari metode Newton Raphson. Di sini ada 6 langkah secara umum. Yang pertama, definisikan fungsi f(x) dan f aksen x. Nah, ini f aksen x ini adalah turunan dari fx. Kemudian langkah kedua, tentukan toleransi error dan iterasi maksimumnya. Nanti kita gunakan semua toleransi error dan iterasi maksimum itu agar proses di coding itu berjalan dengan baik. Jadi misalkan errornya belum memenuhi, maka iterasi maksimum yang akan menghentikan. Atau bisa jadi ketika iterasi maksimum belum tercapai,
toleransi error sudah memenuhi, maka dia akan berhenti gitu ya. Nomor 3 atau langkah ketiga, tentukan nilai pendekatan awal dari X0. Setelah itu kita hitung nilai Fx. Oke, setelah itu kita hitung nilai Fx dan F aksen. Di sini awalnya adalah X0 ya, nanti kemudian lanjut X0, X1, X2 dan seterusnya. F aksennya juga begitu. Dan kemudian untuk iterasinya atau untuk loopingnya, disinilah kita akan menggunakan for dengan batas dari iterasi maksimum. Selama iterasi itu 1 sampai dengan maksimum, entah maksimumnya berapa gitu ya, maka akan dilaksanakan proses ini. Atau selama nilai fx-nya absolut gitu, itu masih lebih besar daripada toleransi yang disepakati, maka dia akan melanjutkan ini. Itu ya. Terakhir, akar persamaan adalah nilai x ke i yang terakhir diperoleh berdasarkan total iterasi atau batas toleransi error. Secara umum itu simpel sekali, hanya 6 langkah. Nanti kita coba formulasikan atau deskripsikan ini langkah 1 sampai 6 ini ke coding Newton. Coding Python maksud saya. Kita lanjutkan. Nah, misalkan ini ada contoh ya, langsung saja. Temukan akar dari fx yang mana fx ini adalah persamaannya ex min 5x kuadrat menggunakan Newton-Raphson dengan pendekatan x0-nya sama dengan 1 dan toleransi errornya adalah 0,0001 atau 10 pangkat min 5. Jawab. Nah, langsung dijawab bahwa fx itu adalah ex min 5x kuadrat, kemudian f aksen atau turunan pertama itu adalah ex min 10x. Ini tidak akan saya bahas lebih jauh bagaimana menurunkan, karena saya kira ini basic ya, di SMA dulu sudah ada. Nah, maka kita sudah menemukan fx dan f aksen x-nya. Terus bagaimana cara menentukan? Ini misalkan kalau di soal itu nilai atau x0-nya ini berapa, itu menentukannya bagaimana sih? Misalkan kita nggak bisa ya langsung nebak aja, kan kalau nebaknya salah bagaimana gitu ya. Caranya kita bisa cek dulu persamaan atau kurva ini di plot. Kalau kemarin kita sudah belajar matplotlib, ada yang cara yang lebih simpel daripada matplotlib, tapi dengan bantuan Mbah Google ya. Kita tinggal ketik saja di sini plot, kemudian exp x min 5x kuadrat atau 5, ini sudah ada 5 capil 2 gitu ya. Capil itu pangkat ya, 5 pangkat. Oke, kita enter. Dan langsung muncul plotnya. Nah, ini ternyata plot yang paling dekat kita bisa ambil beberapa sih. Nanti kita bisa coba sih. Ada ternyata kurva ini memotong di 3 titik gitu ya. Titik pertama itu ada di hampir min 0,4. Kemudian ada di 0,6. Nggak pas sih, tapi ya sekitaran situ. Ada juga di ini antara 46 sampai 48 atau 47, hampir 47 lah ya. Nah, kita bisa menuliskan apa itu namanya tebakannya itu di 0,5 atau 1. Kita coba nanti ya. Apakah nilainya di sekitar sini atau seperti apa? Nah, itu yang menarik. Apakah kalau kita tebak 4,5 nanti nilai x0-nya 4,5 arahnya benar, atau kalau 5 seperti apa? Nah, gitu. Kita coba. Pinter nggak nanti algoritmanya gitu ya. Kalau bener berarti keren sekali memang Pak Newton sama Pak Raphson ini ya. Kita langsung coba di kalau kita bahas di sini perlu dibuka Excel-nya ya, perlu dibuka Excel-nya ya. Saya buka Excel-nya dulu. Saya buka Excel-nya dulu. Kita buka Excel. Nah, kita buka Excel-nya. Kita tulis dulu persamaannya. Di sini ada fx, ini Newton ya, Newton. Newton. Di sini fx sama dengan exp.
X min 5X kuadrat atau min 5X kali X, boleh sih. Kemudian F aksen X-nya sama dengan EXP X min 10X ya. Nah, kalau sudah kemudian kita buat tabel ya, buat tabel iterasi ke berapa, kemudian X-nya, kemudian ini XI ya sebenarnya harusnya, atau X saja langsung. Kemudian F X, ini F aksen X. Kemudian kita beri toleransi di sini. Toleransi. Yang mana toleransi itu adalah galat relatif hampiran ya, galat relatif hampiran. Toleransi itu sama dengan absolut ABS. Jangan dihitung gini ya. Gini aja. Sorry. Nah, ini absolut ya. Absolut dari X0 min X1 min X0 atau XI plus 1 min XI gitu aja ya. Nah, ini. Atau kalau diterjemahkan berarti X1 min X0. X1 min X0. Gitu. Oke, sudah. Kemudian kita buat tabelnya. Ini kita beri hiasan. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini 1 2 0 1 ya. X-nya itu berapa? Nah, tadi kita sudah lihat ya plotnya ya. Kita sudah lihat plotnya bahwa di sini ada 3 memotongnya, kemudian kita bisa ambil 1, bisa ambil 0,5. Yang terdekat sebenarnya 0,5 sih. Kita nanti coba aja masing-masing. Yang kalau 0,5 gimana, kalau 1 gimana gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti X0-nya itu adalah X ke 0 gitu kan. Ini 0,5. Oke. Perhatikan kalau di Excel itu kadang di sini pakai koma, kadang pakai titik gitu ya. Regional gitu kayaknya, perbedaan regional gitulah. Jadi kalau ada error jangan panik. Yang paling aman itu adalah Anda ngetiknya itu di bagian, kalau di keyboard berarti di bagian kanan. Yang kanan itu ada angkanya, ada titiknya. Jangan pakai titik yang gini. Kadang itu berubahnya jadi koma atau gimana gitu ya. Kemudian di efeknya adalah ini ya, efeknya adalah ini. Berarti sama dengan EXP ini, oke, dikurangi 5 kali X kuadrat, berarti 5 kali C6 kali C6 gini ya, atau pakai capil pangkat 2. Oke, 0,398. Sama enggak? Sama enggak? Oh, sama, mantap. Sama berarti mantap gitu ya. Oh, kita perkecil gini aja. Nah, kelihatan kan langsung. Nah, kemudian untuk F aksennya berarti hampir sama dengan ini, tapi kemudian kontennya nilai F aksennya kan berubah ya, nggak sama ya. Sama dengan EXP kali EXP X min 10 kali C6. Min 3 5 1 3. Loh, kok nggak sama? 10X iya. Min 3 5 1 0. Ah, 21. Ya wes lah, enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa lah ya. Mungkin salah mungkin ini. Atau nanti di cross check aja.
Oke, yang paling penting adalah nilainya itu benar nanti memotong di sekitar 0,605 ini apa enggak gitu ya. Ini koma-koma kadang memang agak beda. Nanti di coding kayaknya juga beda nilainya, tapi hasil akhirnya sama. Nah, kemudian kalau sudah ketemu gimana terusan? Ini apa? Ini oh iya, ini untuk menghitung X, maka kita buka ya tadi ya kita jangan sampai lepas ininya algoritmanya. Fx sudah ketemu, ini sudah ketemu, sekarang kita hitung X-nya. Untuk menghitung X sama dengan X I plus 1 sama dengan, nah ini ya, kita langsung saja kita masukkan di sini. Oke. Ini kalau diterjemahkan kan begini. X1 sama dengan X0 gitu ya. X0 min Fx0 ya. Kemudian dibagi F aksen X0 kan gitu. Simpel ya, simpel sekali. Berarti ini sama dengan X0 itu di sini dikurangi pakai kurung F X0 alhamdulillah dibagi F aksen X0 kurung tutup enter 0,61. Ini kita tinggal tarik 1, ini juga tarik 1. Toleransi itu adalah ini, berarti kita hitung ya toleransinya. Yang di sini nggak bisa, kenapa? Karena di sini X1-nya belum punya, gitu kan? Ini sama dengan ABS ini dikurangi dengan ini. Oke. Nah, nanti bisa juga sebenarnya ini ditambahkan nanti kalau kurang dari E-nya berapa 0, ini saya turunkan aja 1. E sama dengan 0,04. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini bisa nanti diwarna atau gimana. Tapi ya wis lah, gini aja kita coba, kita tarik ke bawah langsung. Nah, sudah berhenti. Ternyata ini toleransinya itu ini bisa juga dicek ini klik kanan, kemudian format cell, number, ini berapa angka di belakang koma gitu ya. Misalkan 5 atau 5 lah. Nolnya ada 4, kemudian 1 ya, 5 angka di belakang koma. Nah, di sini berarti iterasi keempat dia berhenti. Nanti warna di game. Setelah gini aja ya, oke. Gitu. Kita kasih warna set. Nah, begini. Nah, ini berarti sudah selesai tabelnya. Apakah sama dengan yang tadi? Mungkin nggak sama ya. Ini iterasi ke berapa ini? Iterasi ke-7. Nah, itu makanya saya juga aneh. Padahal angkanya sama. Ini jangan-jangan punya saya yang salah. Tapi nilainya ketemu ya 1, nah, kalau misalkan ini iterasi keempat sudah ketemu gitu ya. Iterasi keempat sudah ketemu di nilai awal 0,5. Ini salah. Ini nanti diganti aja. Berarti bagaimana kalau misalkan nilai awalnya kita ganti 1. Enter. Set. Sama loh. Tapi iterasi kelima berarti. Nah, iterasi kelima ternyata kalau angka 1. Kalau bagaimana kalau kita ganti dengan yang satunya ini? Ini nggak kelihatan ya. Ini saya perbesar. Ini misalkan di titik 5. Apakah nilainya jadi 4 sekian, 4, sekian? Ganti ya. 5. Set. Oh, mantap ya. Bener ya. 4,7. Nah, 4,7 sekian. Kalau misalkan kita ganti di angka min 0,2. Min 0,2. Apakah di sini? Oh bener 0,37. 0,37. Nah, ini ya keceknya di sini X sebelah sini ya. Benar gitu. Nah, berarti tabel kita sudah benar Newton Raphson. Ini nanti efeknya bisa diganti. Kelemahannya itu adalah
Fx itu harus kita kalau menggunakan Newton Raphson kita harus bisa menurunkan ya. Mungkin kalau cuma beberapa potong ini simpel, tapi kalau persamaannya panjang sekali maka itu agak rumit. Nah, solusinya apa? Solusinya kita Fx-nya ini kita substitusikan nanti menjadi metode lain, namanya adalah metode secant. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu sudah lumayan panjang 20 menit pembahasan tentang Newton Raphson. Codingnya belum ya. Nanti codingnya kita pelajari di part 2, nanti saya buat di part 2 karena ini sudah panjang. Mungkin itu kita sementara kita tutup sekian. Selamat sampai jumpa nanti di part 2 setelah ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.